Dinilai lebih negarawan Puan daripada Megawati Soekarno Putri, warga berharap agar Puan menjadi Ketua Umum PDIP dengan Bambang Pacul sebagai Sekjen PDIP-nya. Dan inilah pendapat warga masyarakat terkait daripada permohonan agar Puan menjadi ketum serta Bambang Pacul sebagai Sekjen. Mudah-mudahan suatu saat Mbak Puan menjadi Ketua PDIP dan Pak Bambang Pacul menjadi Sekjen. Jujur ya, meskipun saya pendukung Bapak Jokowi beserta keluarganya, pendukung juga Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi saya sepakat dengan pendapat ini. Saya setuju dengan pendapat Anda. Ya, karena yang saya lihat lebih negarawan anaknya daripada mamanya. Ya enggak? Betul enggak? Bambang Pacul adalah loyalis Puan Maharani dan tidak sreg dengan Ganjar Pranowo, pilihan daripada Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Dan inilah beritanya. Bambang Wuryanto yang lebih dikenal dengan Bambang Pacul diketahui sebagai loyalis Puan Maharani. Ia kerap melempar pernyataan keras kepada Ganjar Pranowo yang dicitrakan sebagai kompetitor Puan di internal PDIP untuk urusan perebutan tiket ke Pilpres 2024. Itulah tadi berita mengenai bahwa maksudnya Ganjar Pranowo dianggap sebagai pesaing Pramono, Puan Maharani maksud saya, di mana Bambang Pacul lebih dekat kepada Puan Maharani. Dan masyarakat juga berharap agar ketum PDIP di Kongres adalah Puan serta sekjennya adalah Bambang Pacul. Penerus Megawati Soekarno Putri adalah Puan dan Prananda. Ini kata Kodari dan coba kita dengarkan. Dan Puan Maharani juga mengakui kalau Bambang Pacul begitu sangat menghormati Puan Maharani. Bahkan Puan dikatakan sebagai Dewi Kamaratih oleh Bambang Pacul. Mas Pacul bilang Mbak Puan itu Dewi Kamaratih katanya gitu. Kalau lihat di sosmed Instagram terbarunya PDI Perjuangan Jawa Tengah, Mas Pacul itu bicara tentang Dewi Larasati. Saya tanya, Mas, saya Dewi Larasati nggak? Bukan, Mbak Dewi Kamaratih. Wah, Dewi Kamaratih itu siapa? Eyangnya Dewi Larasati. Kenapa saya Dewi Kamaratih? Karena udah lebih tua ya Mbak? Bukan Mbak, lebih sakti. Wah. Kenapa Mas lebih sakti? Karena Mbak bisa menjadi pengayom kanan kiri, bisa menjadi jembatan antara yang suka dan tidak suka. Mbak sabar, enggak Mas, saya enggak sabar. Biarpun Mbak enggak sabar, tapi hari-hari ini Mbak terlihat sangat sabar. Oh, jadi cuman hari-hari ini aja ya Mas, saya bilang ke Mas Pacul. Wah, biasanya juara Mbak, tapi hari ini juara banget katanya Mas Pacul. Tapi saya bilang, boleh nawar nggak Mas? Kayaknya setelah tanggal 28 sampai 14 Februari mungkin saya Dewi Kamaratih plus Sri Kandi. Siap, kata Mas Pacul gitu. Kenapa Sri Kandi? Karena kalau Sri Kandi itu senangnya tempur Mbak. Nah, cocok nggak Sri Kandi? Iya Mas, saya siap tempur bukan hanya di Jawa Tengah tapi seluruh Indonesia. Di PDI Perjuangan itu setelah Bu Mega itu kandidat penerus itu cuma dua, Puan dan Prananda. Nah, antara dua ini tidak ada yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Oke. Sehingga kalau nanti tidak ada Bu Mega yang maju sebagai ketua umum, maka kemungkinan PDI Perjuangan itu bisa belah. Nah, untuk menghindari situasi terbelah itulah Bu Mega tetap ada di sana, gitu. Nah, kalau tidak ada Bu Mega di sana, ada ruang bagi masuknya kandidat ketiga. Kan biasa tuh ya di politik kan, lagi ribut nih A sama si B, gitu. Jalan tengahnya apa? Kandidat yang lain. Misalnya nih, siapa nih? Kadin lagi ribut antara siapa? Arsad dengan Anin. Bukan mustahil ya, nanti muncul nama ketiga sebagai jalan tengah. Sergio ini emang top. Jangan-jangan ini skenario sebenarnya skenario-nya. Dongkrak langit, cawapres apa jelek, dongkrak langit, ya kan? Sama ada yang ketiga, dongkrak antik katanya. Itu Pilpres kemarin. Untuk Gibran dan dulu Rano Karno. Jadi gini, sebetulnya kan PDI Perjuangan itu pada hari ini kan dia kuldesak, dia jalan buntu dia.
Jangan buntu. Bu Mega ini, boleh saya bilang, ini akan jadi ketua umum PDI seumur hidup. Karena dinamika yang ada antara interrelasi yang ada antara Puan dengan Nanan ini nggak ketemu nggak ketemu solusinya. Gitu. Jadi bayangkan udah berapa tahun nih isu kompetisi antara dua orang ini bergaung dan dijelaskan oleh Pak Laks dengan sangat gamblang kan, bahkan sampai dapil pun juga dibagi kan, dan saya juga pernah ngomong juga itu. Ini nggak akan ketemu, misalnya satu akan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, nggak akan terjadi itu. Sehingga Bu Mega akan menjadi ketua umum seumur hidup sebagai sumbat pengaman terhadap potensi meledaknya atau fragmentasi internal PDI Perjuangan. Artinya di balik Bu Mega itu ada ketidakpastian yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Itu hantu ketidakpastian. Udah 3 hantu bos. Hantu ketidakpastian. Semua orang dibilang hantu. Tapi ini bukan orang nih, hantu ketidakpastian. Tapi bahasa Inggrisnya specter. bukan ghost. Apalagi devil gitu kan. Apalagi demit. Gitu. Iya. Bukankah eskalasinya sekarang sudah semakin, maksudnya gini, ketika kita tahu belakangan di media sosial eskalasi terhadap misalnya Bambang Pacul, kan tadi bisa bilang kan, Bambang Pacul itu kan ya sebenarnya Puan Maharani. Iya, jadi sebenarnya mau menyerang Puan Maharani tapi ya kan nggak mungkin, jadi ya Bambang Pacul aja. Iya. Mudahnya kan begitu kan. Betul. Nah ini kan eskalasinya udah makin naik nih, artinya perselisihan terbukanya udah kan makin paling kan begini nanti kompetisinya itu untuk mengisi DPP. De facto kan Mas Bambang Pacul sudah tersingkir dengan dilepasnya jabatan sebagai ketua Bapilu itu, atau dibagi dua jadinya Bapilu legislatif dengan eksekutif. Itu kan sebetulnya udah upaya untuk menyingkirkan, memprotoli kekuatan Mbak Puan dan Mas Bambang Pacul. Karena Bapilu legislatif kerjanya 5 tahun lagi nanti ya. Iya. Gue nih gembel bos dulunya ya, tiba-tiba jadi anggota DPR bos. Macam betul ya kan, ada gaji bang, ada segala macam. Terus gue mau jadi apa lagi? Gitu loh. Teman-teman bilang, ya dulu berani gak nolak kunjungan kerja luar negeri? Berani. 8 tahun tidak pernah gue ambil. Tapi gue anggap itu penting gue lakukan. Gedang gue ngomong sama Mas Pacul, Mas maaf Mas, aku tidak akan ambil. Ini komitmen gue. Ya sudah nggak apa-apa, itu hakmu, hak dikau, hak dikau, kamrat. Kalau Mas Pacul nih kita ini di partai ini punya banyak senior bang. Mas Baskara dulu yang nawarin gua malah dari Mas Cahyo untuk nyalek. Cok, lu nyalek lagi Cok, nomor sekian, tapi gua minta lu potong rambut, ganti baju. Ada Mas Pacul bilang, lu tuh manusia ide yang kalau idenya nyambung lu bergerak, kalau idenya nggak nyambung nggak bisa bergerak, ditarik dipaksa nggak bisa gitu. Karena ada beberapa peristiwa lah ya dalam Mas Pacul tuh ya banyak lah bos, nggak bisa gue ceritakan lah. Itu loh, gue sudah bilang Adian itu nggak bisa diginikan, dia itu manusia idenya dulu nyambung, Jalan pikiran dulu. Iya, kalau dia idenya nyambung, kita nggak suruh lagi, dia jalan sendiri tuh, gitu loh. Tapi kalau idenya nggak nyambung, kita paksa nggak bisa. Itu Mas Pacul. Ya, gue punya banyak senior keren lah di partai, termasuk Bang Panda lah. Bang Panda itu satu-satunya senior yang bisa telepon dulu. Kau punya uang nggak? Nah gitu loh. Senior lain itu kita tanya dulu, Perintah. kita cerita dulu. Senior lain tuh perintah dulu bang ya. Kita cerita penderitaan. Playing victim marketing ya. Kalau Bang Panda itu tidak, dia nanti bang, kamu masih punya uang nggak? Masih bang, nah, sudah. Kalau nggak ada, kau tuh hubungi ya. Kita tuh punya banyak senior yang menurut gua unik-unik lah ya. Dan menurut gua keberagaman itu yang mematangkan gua juga. Nah kalau kata Mas Pacul begini, gua juga sebenarnya cerita bang. Mas, kau itu politik itu seperti orang nunggang macan. Kalau kau turun kau dimakan macannya, katanya gitu loh. Kayak apa ya gitu Mas? Ya nanti kan waktu akan menjawab benar tidaknya, gitu loh.